hari ini kata Bang Egi yang saya ingat, hari ini tidak ada yang bisa menolong kita kecuali kekuasaan. Tadi malam saya mendapatkan telepon dari nomor yang saya tidak kenal, terus nggak saya angkat karena 2 kali telepon saya lihat ada base Malaysia. Kemudian beliau mengirimkan saya ayat-ayat ayah ya, tapi ya saya baca aja, belum sempat juga saya balas. Novel Bang Mukmin, saya ingatkan Anda bahwa tidak ada hubungannya pergerakan mereka hari itu di partai PDIP. Paham Anda? Jangan Anda asal menuduh-nuduh saja. Jadi kami ya dari daerah, terutama saya dan kawan-kawan Lampung itu, kita mulai bergerak ikut menyampaikan aspirasi sebenarnya semenjak kasus dulu Ahok ya, peristiwa Ahok yang waktu itu menistakan surat Al-Maidah ayat 51. Kemudian terus kita sering datang di acara 212 dan kemudian ada peristiwa-peristiwa seperti KM 50 waktu itu. Kemudian Bang Egi dengan TPUA-nya mengangkat kasus dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi. Ya sampai hari ini kita berjuang belum berhenti ya, karena panggilan hati nurani yang mana sebenarnya kami ini ya berangkat dari majelis taklim ya, yang kita memang selalu berhubungan atau bersinergi di ormas dakwah bersama para ulama-ulama. Seperti itu. Ya, yang pertama seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa saya dan teman-teman di perjuangan ya sangat menyayangkan langkah sikap yang diambil Bang Egi ketika mendatangi Jokowi di Solo sehingga sampai keluar SP3, Kenapa? Karena menurut kita bahwa jalan perdamaian itu nanti dulu, karena teman-teman yang lain itu sedang berjuang. Dr. Taufik lagi berjuang di pengadilan di Solo, kemudian ini bersamaan juga bahwa 3 orang yang dari TPU itu yaitu Dr. Bunda Kurnia, Bang Rizal Fadila dan Bunda Kurnia itu kan mendapatkan panggilan yang hari ini ya. Saya tidak tahu apa kabar hari ini. Yang jelas kita menyesalkan dan Bang Egi bisa sampai ke tempat Jokowi, tiba-tiba besoknya keluar SP3, tiba-tiba sudah ada di Malaysia, ya kan? Dengan kemarin itu sebenarnya yang kita sesalkan adalah ya kalau Bang Egi, Bang Novel, Bang Mukmin, kemudian DHL, mereka mau hari ini pindah, katakanlah ke kubunya Jokowi, itu tidak masalah. Tetapi yang saya sayangkan adalah ketika teman-teman saya yang hari ini berjuang sampai ke titik darah penghabisan, mereka dengan waktu, tenaga, pikiran meninggalkan keluarganya, tiba-tiba Bang Egi ada statement ketika mau berangkat ke Malaysia mengatakan bahwa ternyata Jokowi itu akhlaknya bagus, bahkan lebih bagus daripada saya. Jadi kalau Bang Roy Suryo dan kawan-kawan mau melawan, silakan aja. Nah ini yang sangat membuat kita semua terhenyak gitu. Sementara kita tahu ada peristiwa besar yang tidak bisa kita lupakan di dalam sejarah ya, ketika itu di peristiwa KM 50. Tetapi sebenarnya sebelum peristiwa KM 50 saya juga ingin mengingatkan peristiwa pembantaian para mujahid ya,
waktu 2019 di peristiwa tanggal 21 Mei 1900 2019 21 Mei 2019 peristiwa di Bawaslu. Saya ingin mengingatkan ini juga kepada Bang Egi juga ya, kepada DHL. Ingat tidak? 21-22 Mei 2019 banyak sekali yang menjadi korban peristiwa di Bawaslu. Apa itu? Dulu ketika Pilpres, kita kan atas ijtima ulama kan mendukung Prabowo. Kami juga adalah pendukung Prabowo. Ketika diduga ada kecurangan melawan Bapak Jokowi pada waktu itu, maka terjadilah penyampaian aspirasi pada tanggal 20-21 Mei 2019 sehingga banyak sekali menelan korban. Banyak mana pendukung Pak Prabowo supaya Pak Prabowo juga ingat Pak, kami datang dari berbagai daerah pada waktu itu untuk mendukung Bapak karena diduga ada kecurangan di mana Pilpres 2019. Banyak Pak yang bertaruh nyawa waktu itu mendukung Bapak. Teman-teman saya dari Lampung ada 13 orang yang ditangkap waktu itu, disiksa. Ditangkap, disiksa oleh polisi, dimasukkan penjara. 13 orang kawan-kawan saya. Saya juga sempat dilaporkan juga waktu itu di Mabes Polri. Jadi peristiwa pembunuhan itu ya bukan hanya KM 50 saja. Yang mana pada waktu itu presiden kita itu adalah Bapak Jokowi. Nah, jadi saya juga ingin mengingatkan gitu kepada Bang Egi. Ketika Bang Egi bilang Pak Jokowi itu akhlaknya baik, ya silakan. Ya, jangan mentang-mentang Bang Egi itu dapat SP3, kemudian Bang Egi bilang hari ini Pak Jokowi itu akhlaknya baik. Ingat banyak peristiwa. Tidak bisa dilupakan dalam sejarah. 20-21 Mei 2019 banyak memakan korban. Kemudian peristiwa KM 50. Saya punya, masih punya saya. Ya. Ini korban-korban waktu itu. Ya, Ahmad Sofyan. Lihatlah. Saya punya semua. Keganasan-keganasan pembantaian pada peristiwa KM 50. Pada waktu itu Pak Jokowi yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Pembantaian sadis ini 6 syuhada ya. Ini Muhammad Suci Kadafi. Supaya Indonesia tahu, supaya Bang Edi ingat, peristiwa pembantaian 6 syuhada di KM 50, Bapak Jokowi sebagai presiden seakan-akan tutup mata, tutup telinga. Tidak ada empati sama sekali. 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab itu. Supaya Bang Novel, Bang Mukmin juga mengingat itu. Apakah ini dibilang sebagai pemimpin suatu negara yang berakhlak? Ini semua ketika Bapak Jokowi ini menjabat sebagai presiden. Nih, anak bangsa, Faiz, Ahmad, Syukur. Lihat. Apa yang terjadi? Belum lagi peristiwa Kanjuruhan. Semua saya punya. Korban-korban KM 50. Ini ada Muhammad Reza. Saya ingin mengingatkan kepada Novel Bang Mukmin yang kemarin ya memberikan keterangan-keterangan yang sangat saya tidak bisa terima ketika teman-teman saya yang hari ini masih berjuang. Novel Bang Mukmin bilang bahwa kawan-kawan saya itu adalah orang-orang yang hari ini berkhianat kepada perjuangan spirit 212. Bang Novel ingat. Sekali lagi saya ingatkan ya bahwa IBHRS ya pernah waktu itu saya bawa kawan-kawan saya ke Petamburan. Dokter Tifa oleh Habib Rizik Syihab karena Dokter Tifa menceritakan beliau berulang-ulang kali dikuntiti orang-orang yang tidak dikenal. Habib Rizik mengatakan bahwa iya nanti kalau perlu pengawalan maka akan disiapkan. Bagaimana mungkin
Bang Novel Bamukmin bisa berkata bahwa mereka kawan-kawan saya ini adalah pengkhianat perjuangan 212. Bang Novel Bamukmin lupa apa? Oh, masalah ijazah itu kalau Egy Sujana dengan DHL datang ke Solo itu biasa-biasa aja. Belum selesai. Belum selesai dengan Bapak Jokowi. Berapa banyak dulu orang-orang yang terbunuh di peristiwa pembantaian. Bukan hanya di KM 50, peristiwa 21-22 Mei, peristiwa di Kanjuruhan. Mana ada empatinya sebagai Bapak negara? Itu yang dibilang Bang Egy sebagai Pak Jokowi yang berakhlak. Jadi saya minta kepada Novel Bamukmin ya, Anda sekarang juga kan bukan sebagai Sekjen FPI juga. Sekjen FPI hari ini kan Habib Ali. Ya, saya minta Anda mencabut perkataan kalimat bahwa kawan-kawan yang sedang berjuang hari ini, Anda katakan mereka adalah pengkhianat perjuangan spirit 212. Anda fitnah itu. Anda fitnah. Karena Anda belum mengenal baik mereka. Saya tahu siapa di antara mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang memang berjuang dengan sungguh-sungguh. Yang mengorbankan tenaga, waktu, pikiran. Dan mereka berjalan di jalan kebenaran. Dan tidak ada yang bayar siapapun. Kok Bang Novel Bamukmin bilang, ini adalah mereka-mereka yang belum move on. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang belum move on karena kekalahan. Dianggap bahwa mereka itu adalah orang-orang di belakangnya PDIP. Enggak, bukan. Novel Bamukmin, saya ingatkan Anda bahwa tidak ada hubungannya pergerakan mereka hari ini dengan partai PDIP. Paham Anda? Jangan Anda asal menuduh-nuduh saja. Saya sangat menyayangkan. Silakan hari ini, ya, masalah Pak Jokowi ijazahnya hari ini kan masih dalam proses akan masuk ke pengadilan. Ya kan? Ya, kita juga nanti akan menyaksikan semuanya ini. Apakah nanti ijazahnya itu asli atau tidak? Mau Pak Jokowi seperti apa kata Habib Rizik, Pak Jokowi itu mau tidak tamat SD kek, tidak tamat SMP kek, tidak tamat SMA kek, tidak lulus kuliahnya kek, ya terserah. Yang penting ya memang tidak berbohong. Kan ini diduga bahwa ijazah itu palsu. Pembuktiannya kita tunggu. Ini bukan soalnya membuka aib. Bang Novel Bamukmin, bukan persoalan membuka aib seseorang. Tetapi ini kita menuntut kejujuran seorang pemimpin suatu negara. Apabila diduga ijazah itu palsu dan terbukti di persidangan, bagaimana negara akan mendapatkan keberkahan dari seorang pemimpin yang berbohong? Kan begitu, bukan mencari-cari aib. Anda salah. Gimana sih? Jadi saya ingin sekali gitu jumpa dengan Bang Novel Bamukmin ya. Ayo kita tabayun. Anda akan saya pertemukan dengan teman-teman saya yang berjuang hari ini yang menjadi tersangka. Supaya Anda tahu. Jadi kalau belum mengenal sebaik-baiknya Anda mengenal seseorang, tak usah main-main tuduh. Saya sebagai sahabat mereka yang tahu bagaimana perjuangan mereka, sekali lagi saya katakan, saya tidak terima ketika Bang Novel Bamukmin mengatakan mereka adalah orang-orang yang berkhianat kepada perjuangan spirit 212. Ngawur Anda itu. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa Bang Egy, sekali lagi saya sebagai adik abang mengingatkan, peristiwa-peristiwa yang memakan korban jiwa pada saat Bapak Jokowi itu memimpin negeri ini, itu apa itu yang abang katakan sebagai Jokowi yang orang yang berakhlak? Mohon maaf Pak ya, Pak Jokowi ya. Saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai salah satu rakyat Indonesia, ketika Bapak tidak berempati di peristiwa-peristiwa yang memakan korban jiwa, maka saya tidak bersimpati kepada Bapak. Kenapa? Pak, ini rakyat Bapak loh. Ini rakyat Bapak loh.
6 orang dibunuh dengan sadis. Sampai hari ini belum kami menemukan keadilan itu. Jadi Pak Prabowo, kami mohon Pak, Bapak selaku kepala negara hari ini bisa mengambil sikap yang bijak untuk memberikan keadilan di negeri ini Pak. Saya sekali lagi kecewa dengan abangku, Bang Egy Sujana. Ya, kenapa? Ya, abang mengambil langkah hari ini di saat teman-teman Bunda Kurnia Rizal Fadila, kemudian Bang Rustam ya, sebagai anggota dari TPUA. Abang dengan sudah mendapatkan SP3, tiba-tiba abang sudah terbang ke Malaysia, tanpa pesan, tanpa kata, tanpa nasihat, tidak meninggalkan sepatah kata pun. Jadi ya sudah, mungkin kita sudah menjadi takdir kita. Kita bertemu karena Allah dan kita berpisah karena Allah. Seperti itu. Ya, waktu itu Bang Egy belum berangkat ke Malaysia. Saya coba telepon Bang Egy. Saya minta konfirmasi dari beliau. Beliau sempat ada bahasa beliau, ya Bunda silakanlah, Bunda mau kecewa mendengar apa kata orang. Yang jelas hari ini beliau sempat bertanya dengan saya, Bunda waktu Habib Rizik waktu itu ditangkap, ada nggak yang bisa nolong? Ya, Habib Rizik ya di penjara. Tidak ada yang bisa membebaskan Habib Rizik karena harus melalui penjara yang sudah ditentukan vonisnya. Ya. Kemudian, ya Bang memang tidak ada, saya bilang kayak gitu. Nah hari ini kata Bang Egy yang saya ingat, hari ini tidak ada yang bisa menolong kita kecuali kekuasaan. Jadi saya menganggap bahwa Abang datang ke Solo kemarin, berarti Abang masih menganggap bahwa Pak Jokowi itu masih berkuasa dan bisa membebaskan teman-teman yang hari ini menjadi tersangka. Dan saya menyesali kenapa? Karena saya tahu, karena saya juga pernah di penjara dan pernah saya juga ditawarkan RG, bahwa di dalam RG itu harus ada permohonan maaf dari kita sebagai tersangka. Dan walaupun Abang bilang, Abang tidak ada meminta maaf, ya yang jelas hari ini Abang sudah menikmati kebebasan dari SP3 yang atas kekuasaan yang ada pada Pak Jokowi. Dengan begitu cepat Abang mendapat SP3 dan Abang melambaikan tangan kepada teman-teman yang hari ini masih tetap berjuang. Itu yang bikin saya sedih. Melalui telepon. Kemudian saya juga melalui WA saya menyampaikan dengan Bang Egy, ya masih ada tuh WA-nya belum dihapus, Bang Egy baca tapi tidak dibalas. Saya sampaikan, Abang bagaimana Abang bisa berkata bahwa Pak Jokowi itu berakhlak, ya lebih berakhlak daripada Abang, sementara banyak peristiwa-peristiwa. Bagaimana dulu Habib Rizik pengawalnya dibunuh dengan sadis di KM 50, bagaimana dulu di masa kepemimpinan Bapak Jokowi berapa banyak ulama yang dipenjarakan, berapa banyak aktivis, berapa banyak para mahasiswa yang dipenjarakan, dan berapa banyak orang-orang yang terbunuh dalam beberapa peristiwa termasuk 21-22 Mei. Abang nggak jawab. Ya, saya selalu mendoakan semoga ya Bang Egy selalu sehat dalam rahmatnya Allah, perlindungan Allah, karena memang kita tidak tahu Bang akhir daripada kehidupan ini, akhir daripada semua cerita ini. Tapi saya berharap semuanya di dalam rahmat Allah, perlindungan Allah dan pengampunan Allah. Ya, saya sekali lagi saya mengkanter ya, saya tidak banyak kalimat-kalimat dari novel Bang Mukmin itu yang tidak seharusnya keluar dari seorang novel Bang Mukmin ya. Dan satu yang saya garis bawahi, kalimat yang sampai hari ini bikin saya
Kalau teringat rasanya saya yang tertusuk-tusuk hati saya ketika dikatakan kawan-kawan yang lagi berjuang hari ini dibilang adalah pengkhianat perjuangan Spirit 212, dan itu Anda salah. Karena apa? Karena bagaimana IB sangat berempati kepada para pejuang-pejuang ini, di mana kami datang ke Petamburan dan diterima dengan sangat hangat, dan beliau mendengarkan, beliau mengarahkan, dan beliau sangat berempati sehingga sampai beliau ingin membantu untuk menyiapkan pengawalan untuk Dr. Tifa. Jadi Bang Novel, Bung Mukmin, Anda sangat-sangat tidak layak Anda bicara seperti itu. Iya, jadi kemarin saya dapat telepon dari nomor yang tidak saya kenal, nomor luar negeri. Tadi malam, saya mendapatkan telepon dari nomor yang saya tidak kenal, terus nggak saya angkat. Karena 2 kali telepon saya lihat, oh ada base Malaysia. Gitu. Kemudian beliau mengirimkan saya ayat-ayat ayah apa ya, tapi ya saya baca aja gitu, belum sempat juga saya balas seperti itu. Jadi kalau saya secara pribadi ya, kami ini kan orang-orang yang fakir ilmu ya. Fakir, masih sangat fakir ada, jadi tidak berani untuk menasihati, apalagi mereka adalah orang-orang yang memang saya tahu ya keilmuannya, kami nggak berani. Tapi yang satu yang ingin saya tegaskan bahwa insya Allah dalam penjagaan Allah, kami tidak pernah berkhianat di dalam perjuangan ini, dan kami tidak pernah mencampakkan diri kami ke jurang kehinaan ya, sehingga kami bisa berdamai dengan namanya kezoliman. Jadi kita harus sampai kepada titik untuk memperlihatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia hak-hak batil-batil. Kan karena kasus ijazah ini belum selesai karena persidangan baru mau dimulai. Jadi terima kasih atas insya Allah dukungan teman-teman ya, karena teman-teman semua kecewa, termasuk apalagi dengan Bang Novel, Bang Mukmin ya. Kawan-kawan saya yang ada di Ormas, MPI gitu, ormas-ormas dakwah lainnya, bahkan ada dari FPI juga, kami ngobrol gitu kan, masalah hampir semuanya kecewa dengan statement Bang Novel, Bang Mukmin. Kalau saya yang paling saya tidak terima adalah seakan-akan kawan-kawan ini ada bahasa yang dijas ya, mereka ini adalah orang-orang di belakang itu adalah orang partai PDIP. Enggak, salah. Jadi Bang Novel, Anda salah. Tidak ada hubungannya dengan partai PDIP, tidak ada hubungannya dengan partai Demokrat, tidak ada hubungannya dengan partai apapun. Tidak ada. Dan sebenarnya yang mengawali masalah kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini adalah Bang Egy. Bang Egy. Mulai proses yang panjang, sampai akhirnya TPUA dibubarkan oleh Bang Egy orang-orangnya. Wah, tapi insya Allah saya yakin nanti ini apa ya, mudah-mudahan akan berakhir dengan baik. Apapun itu, kita lihat saja nanti bagaimana skenario Allah. Ya, baik. Terima kasih. Ya, betul. Saya berteman, bersahabat dengan Bang Egy Sujana, sudah seperti adik kakak ya. Sebenarnya itu berita itu saya terima, sepertinya mereka datang itu pada maghrib ya. Malamnya itu berita udah kemana-mana, saya sempat kaget sekali, kemudian saya hubungin beliau untuk meminta konfirmasinya, tetapi tidak bisa dihubungi. Besoknya baru saya telepon beliau gitu. Nah intinya begini, kemarin itu kita kumpul dengan beberapa aktivis dan tokoh di Gedung Juang di Jakarta ya. Saya sengaja hadir untuk acara itu. Kenapa? Karena sebenarnya saya sudah teleponan sama Bang Egy, bahkan WA-an bahwa saya katakan bahwa saya kecewa Abang mengambil langkah seperti itu. Maka ketika kemarin di Gedung Juang saya menyampaikan bahwa saya sengaja datang ke Jakarta bertemu dengan para tokoh itu
bertemu dengan Bang Roy Suryo langsung, dengan Bunda Kurnia, kemudian dengan Bang Rizal Fadila, dengan Rustam ya. Jadi kawan-kawan kita yang ditersangkakan. Saya sampaikan bahwa saya sengaja datang jauh-jauh dari Lampung. Kenapa? Karena saya tidak terima ketika ada statement bahwa para pejuang-pejuang ini dikatakan sok jagoan. Dan yang bicara seperti itu adalah abang saya sendiri, Abang Egi gitu. Saya juga sampaikan kepada Bang Egi juga bahwa Bang, mereka itu bukan sok jagoan. Saya kenal baik siapa Bunda Kurnia, siapa itu Bang Rizal Fadila di antara siapa tersangka itu. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme di dalam perjuangan. Yang memang mencurahkan waktunya, tenaganya, pikirannya. Mereka orang-orang yang siap dalam perjuangan ini, yaitu ya dengan penjara, bahkan dengan nyawa sekalipun. Dan saya tahu betul bahwa mereka tidak ada yang bayar, tidak dibayar oleh siapapun. Memang murni adalah panggilan hati. Itu saya sampaikan begitu. Apalagi saya sangat kecewa dengan Bang Egi selaku kakak saya ya di perjuangan yang saya anggap juga sebagai guru saya. Ada bahasa bahwa Pak Jokowi itu akhlaknya bagus, baik, ya luar biasa kata beliau gitu. Oke, saya silakan aja berpendapat seperti itu gitu ya. Tetapi ingat, di satu sisi kita jangan melupakan sejarah bahwa ada peristiwa di KM 50 dengan terbunuh secara sadis pengawal Habib Rizik Syihab, yang mana pada waktu itu pemimpin negara kita presidennya adalah Bapak Jokowi. Dan tidak ada sedikit pun empati ya sebagai pemimpin ya. Beliau seakan-akan tutup mata, tutup telinga dengan peristiwa pembunuhan sadis tersebut. Berarti kan tertutup mata hatinya. Bagaimana seorang pemimpin mau kita bilang berakhlak mulia, akhlaknya bagus. Kan kita tahu bahwa secara syariat satu nyawa orang yang terbunuh tanpa uzur syar'i itu nyawa itu lebih berguna, lebih baik daripada banyaknya harta sebanyak bumi dan langit. Belum lagi ada peristiwa-peristiwa di negara kita ini selama 10 tahun Bapak Jokowi memimpin. Apa? Berapa banyak ketika Bapak Jokowi ini menjadi presiden, ulama-ulama kita yang dipenjarakan? Di rezim Jokowi ini berapa banyak para aktivis yang dipenjarakan? Berapa banyak para mahasiswa yang dipenjarakan? Bagaimana Bang Egi bisa sekonyong-konyong mengatakan bahwa Pak Jokowi itu berakhlaknya bagus, maka dia bilang bahwa lebih bagus daripada saya. Berarti Bang Egi lebih buruk daripada Bapak Jokowi. Pemimpin itu harus bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin dengan pekerjaan di bawahnya, orang-orang di bawahnya, dari para menteri-menterinya, dari para aparat. Jadi itu saya ungkapkan semua rasa kecewa ini, dan saya yakin ya bahwa teman-teman yang berjuang, Bunda Kurnia, Bang Rizal Fadila, salah satunya di antara 6 sekarang ini yang masih bertahan istiqomah ya, saya yakin mereka adalah orang-orang baik. Ya. Apalagi kemarin itu ada video dari Bang Novel ya. Yang dulu pernah menjadi Sekjen FPI. Nah, di situ ada caption Novel Sekjen FPI berkomentar terkait dengan kedatangan Bang Egi ke Solo ke Pak Jokowi ya. Beliau mendukung gitu ya. Kemudian gitu gantinya rezim. Saya bilang udah selesai urusan sama Jokowi udah. Bagaimana Jokowi itu berhadap-hadapan dengan PDIP yang memang kita melihat punya kepentingan politik masing-masing. PDIP punya balas dendam terhadap Jokowi karena perjuangannya untuk menaikkan Puan Maharani ini gagal, dijegal oleh Jokowi. Nah, saya bilang stop, Bang Egi, udah kita jangan lanjutin. Biarlah mereka tempur. Cebong sama cebong biar berantem aja. Kita ini nonton. Ambil tikar, taruh kopi, nontonin mereka berantem. Biarin batil sama batil.
Batil sama batil tempur, kita jangan ikut-ikutan di dalam. Cukup kita nonton saja. Tapi Bang Egy mungkin nggak enak, akhirnya ikut masuk dalam. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kita sudah melihat, loh, nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya, sampai saat ini nggak ada untung. Justru mereka menamakan masyarakat, menamakan rakyat. Apa rakyat mana? Rakyat yang mana? Karena Presiden Prabowo 58,6% itu rakyat. Itu pemenang. Berhak mengatasnamakan rakyat. Jangan mereka mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat Anies sedikit. Jangankan juga rakyat Anies, rakyat PDIP sedikit mereka bergabung berdua. Bukan nama rakyat, bukan nama mengatasnamakan rakyat. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat. Padahal yang dibela PDIP. Padahal yang dibela PDIP. Dengan bukti apa? Hadirnya Eros Jarot bersama Roy Suryo. Sebelumnya di Jalan Padilah ke DPR bertemu dengan Adian Apitupul. Itu serangkaian. Dan ini sepertinya mereka belum move on. Mereka belum move on dari kejadian kekalahan Pilpres. Mereka memang ini kepentingan politik yang mereka masih belum move on. Masih bagaimana penasaran untuk mereka ini melawan daripada lawan politik mereka. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu salah satunya mereka jalan ini menjalankan daripada yang namanya kepentingan PDIP. Begitu juga berhadapan dengan Jokowi. Bukan ranah kita lagi di situ. Maka alhamdulillah Egy dengan sadar bahwa ini sudah nggak manfaat perjuangan, nggak berguna buat umat Islam, nggak berguna buat perjuangan, karena bukan ulama yang dibela, karena bukan aktivis yang dibela, bukan memperjuangkan nilai-nilai agama, justru membongkar aib orang. Man satarul musliman satarullah yaumal qiyamah. Barang siapa membuka aibnya saudara di dunia, Allah akan buka aibnya di akhirat. Dan jangan lupa kedepankan tabayun. Ingat jas merah, jangan lupakan sekali-kali sejarah bagaimana Bang Egy berjuang. Apalagi jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Berjuang mereka. Itu yang kita melihat sampai saat ini, dan ini banyak kegaduhan. 8 bulan lebih ini nggak selesai-selesai. Saya hanya menonton sesuai dengan apa yang kita diarahkan. Daripada perjuangan ini kita semuanya sudah sepakat, maka EP nggak terlibat, 212 nggak terlibat. Nah justru mereka itu mereka melenceng daripada spirit 212. Mungkin mereka bukan tergolong 212 lagi kalau spiritnya, karena udah beda. Makanya saya keberatan kalau mereka ini dengan hadirnya yang ada Bang Egy, kemudian Bang Damai Hari Lubis bertemu Jokowi, ini hal-hal yang biasa. Nggak ada yang aneh, nggak usah baper. Saya bilang, spirit 212 nggak usah baper. Mendukung berarti Bang? Kenapa? Artinya langkah yang tepat yang dilakukan Bang Egy? Langkah yang tepat untuk keluar dari segala urusan yang menjelimet, yang tidak ada manfaat, yang mengundang keburukan. Karena seakan-akan cuma dosanya Jokowi terlibat, ada dugaan jasa palsu. Bang, tapi Bang Egy dicap sebagai pengkhianat, pecundang oleh teman-teman kayak seperti Roy Suryo dan tim-timnya, itu gimana? Justru Bang? mereka yang pengkhianat, dasarnya Bang Egy ketarik-tarik. Mereka pengkhianat. Mereka pengkhianat perjuangan spirit 212 atas nama agama. Mau ngapain? Mau ngapain atas nama agama, atas nama rakyat? Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Rakyat jangan mengatasnamakan rakyat. Karena kita rakyatnya lagi fokus, banyak PR yang harus kita kerjakan. Pemerintah banyak PR yang harus kita kerjakan. Maju langkah ke depan, mendukung daripada pembangunan negeri ini yang tersiok, yang memang sama-sama mereka dulunya satu kolom, cuman hanya berebut bangke. Mereka ini akhirnya berseteru dan kita masuk ke dalam lingkaran perseteruan itu. Maka alhamdulillah saya bilang Bang Egy cerdas dan berani menyelamatkan nama TPU. Karena saya TPU yang lama, yang mereka masuk hanya begitu mereka banyak yang baru masuk nebeng nama TPU karena mereka mungkin nggak punya wadah atau tempat ditampung sama Bang Egy. Kemudian makanya bener Bang Egy mengeluarkan mereka karena memang udah nggak sejalan. Saya sayangkan sekali. Bang Novel, tolonglah jangan membawa-bawa nama spirit 212. Saya kecewa dengan Anda. Kenapa? Anda mengatakan bahwa orang-orang yang sedang berjuang ini adalah orang-orang yang berkhianat kepada perjuangan spirit 212. Salah. Anda tidak mengenal mereka. Anda belum mengenal mereka. Anda bilang bahwa mereka ini adalah belum move on dari kekalahan kemarin.
Anda menjudge mereka bahwa mereka adalah orang-orang PDIP yang hari ini belum move on dengan Pak Jokowi. Enggak begitu. Bunda Kurnia, Bang Rizal Fadila enggak ada hubungannya sama PDIP. Mereka itu adalah pejuang. Anda katakan mereka adalah pengkhianat yang mengkhianati perjuangan Spirit 212. Salah. Bang Novel, dalam kesempatan ini, mudah-mudahan video ini sampai kepada Anda. Mudah-mudahan channel YouTube ini sampai kepada Anda dan Anda mendengarkan. Anda tahu tidak? Saya pernah bawa Bunda Kurnia, Dr. Tifa menemui Habib Rizik di Petamburan. Dan waktu itu juga ada Bang Rizal Fadilah, ada juga Egy Sujana, ada juga yang lain-lainnya, ada juga Bang Azam Khan juga, ya. Kalau Anda mengatakan bahwa teman-teman yang masih istiqomah hari ini adalah pengkhianat perjuangan Spirit 212, Anda salah. Kenapa? Saya mendengar langsung pada waktu itu. Habib Rizik berkata kepada Dr. Tifa, silakan tanyakan. Habib Rizik bersedia untuk menyiapkan pengawalan kepada Dr. Tifa. Karena pada waktu itu Dr. Tifa mencurahkan isi hatinya dan bercerita bahwa dia sering sekali dikejar-kejar dengan orang yang tidak dikenal. Nah, Habib Rizik bilang, ya sudah nanti kami siapkan pengawalan. Bagaimana mungkin seorang yang bernama Novel, ya, yang pernah menjadi pengurus FPI, dan supaya tahu semua, hari ini beliau bukan lagi sebagai Sekjen FPI. Sekjen FPI itu hari ini adalah Habib Ali. Bukan Anda. Dan khusus untuk Dr. Tifa, Bunda Kurnia, begitu juga Bunda Eri dan lainnya, Bunda Mary juga semuanya, saya minta kepada seluruh umat Islam untuk bisa memberikan kontribusi bersama-sama menjaga bunda-bunda kita. Karena saya mendengarkan kabar ada teror, ada intimidasi. Nah ini nggak boleh terjadi. Maka itu saya ingatkan kepada para pelaku teror dan intimidasi, Anda jangan jadi pihak yang pengecut, Anda jangan membela kedoliman atau melakukan kedoliman. Nah karena itu saya minta juga kepada laskar-laskar Islam dari berbagai macam ormas-ormas Islam dan seluruh umat Islam memberikan kontribusi jaga ibu-ibu kita dari segala bentuk teror dan intimidasi. Dan saya peringatkan pada semua pihak siapapun dia, jangan coba-coba melakukan teror, intimidasi kepada pejuang-pejuang kebenaran dan keadilan. Karena itu Bang Egy, Bang Abdillah Kadiri, begitu juga Pak Muslim dan Bunda Tifa, Bunda Kurnia, begitu juga Bunda Beri, Bunda Iri dan yang lainnya, tegar, sabar, tabah, dan tetap kita melaksanakan kewajiban kita untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Insya Allah Allah berikan kemenangan. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi kalau Anda mengatakan teman-teman saya yang sedang berjuang hari ini adalah pengkhianat yang merusak perjuangan Spirit 212, Anda salah. Jangan asal menuduh. Kalau mereka merusak perjuangan Spirit 212, tidak mungkin ketika itu Habib Rizik menyiapkan bersedia untuk memberikan pengawalan kepada Dr. Tifa. Jadi saya sangat kecewa dengan Bang Egy. Sebagai kakak saya, sebagai guru saya. Seperti itu. Maka karena saya tahu betul ya, saya dulu pernah juga di penjara. Saya pernah juga ditawarkan untuk RJ dalam kasus ketika saya mengkritik Menteri Agama Yakut hari ini yang sedang dikejar-kejar oleh KPK dan sudah menjadi tersangka. Waktu itu beliau menganalogikan suara adzan dengan suara gonggongan anjing. Saya menjadi korlap aksi. Saya dilaporkan polisi, katanya eksploitasi anak, bahwa saya membawa anak-anak pondok. Dan di persidangan saya tidak terbukti. Dan sebelumnya saya juga ditawarkan untuk RJ, tapi saya tolak itu RJ. Daripada saya menjadi pelacur perjuangan, lebih baik saya masuk penjara. Dan saya pilih untuk fight di atas meja sidang di pengadilan. Kalah saya tahu konsekuensinya perjuangan itu, ya. Kalau enggak penjara ya mati.
Dan daripada saya memilih RJ, dengarkan itu. Daripada saya memilih RJ bersekutu dengan kezoliman, lebih baik saya di penjara. Dan saya tahu kawan-kawan saya itu punya prinsip yang sangat kuat. Karena mereka meyakini bahwa mereka bergerak di garis kebenaran. Nggak ada yang bayar mereka. Nggak ada yang bayar mereka, dan saya tahu itu. Sekarang saya pengen menantang siapa yang menuduh di antara mereka itu ada yang bayar. Saya siap untuk mengambil risiko. Nggak ada. Dan saya berharap ya, Bang Egy, Bang Novel, Bang DHL, kalau sekarang ini sudah berada di barisan Pak Jokowi, silakan aja. Tidak lagi bergabung dengan teman-teman yang sekarang ini masih mencari keadilan untuk membuka kebenaran. Hari ini kan masih proses pengadilan. Dr. Taufik lagi berjuang di Solo. Ya silakan kalau mau keluar dari barisan itu. Tapi jangan juga jadi menyerang teman-teman yang lagi berjuang. Dengan meninggikan apa ya, di satu sisi menyerang kawan-kawan yang lagi berjuang. Bang Roy Suryo dibilang sok jagoan. Di satu sisi memuji-muji Pak Jokowi. Jangan begitu. Jadi saya terus terang saja ya, bersama kawan-kawan ya, kami tetap akan mendukung Bang Roy Suryo, Bang Resmond, kemudian Rizal Fadila, Dr. Tifa, Bunda Kurnia, Bang Rustam. Ya, menang kalah itu nantilah kita akan buktikan. Dan kami berharap semoga nanti kita, ayolah, seperti kata Bapak Susnodo Aji ya, seharusnya sebelum dijadikan tersangka, kita dibawa dulu ke petun, ke pengadilan untuk membuktikan ini ijazah ini asli apa enggak. Bukan polisi yang memutuskan, yang menetapkan. Bukan ranahnya aparat, tapi ranahnya di sidang pengadilan. Setelah ada keputusan, apakah ini asli atau tidak, ya baru kalau mau ditersangkakan, tersangkakan. Seandainya nanti di putusan pengadilan itu ternyata terbukti bahwa ijazah itu adalah palsu, terus bagaimana? Kan tidak fair. Ternyata betul ijazahnya ini palsu. Lah teman-teman tiba-tiba sudah divonis. Gimana toh? Jadi itu kira-kira yang apa ya, hari ini sesuatu ya. Ketika Bang Egy mengeluarkan statement seperti itu, kemudian sementara kawan-kawan sedang berjuang mati-matian dengan jiwa, raga, tenaga, waktu, pemikiran, meninggalkan keluarga, saya sangat apa ya, rasanya nggak percaya gitu. Bang Egy bisa seperti itu. Ya, tentunya kan kami sering di lapangan ya sebenarnya semenjak 2019, kemudian terutama kalau ada acara-acara 212 itu kita selalu ketemu. Kemudian acara-acara penyampaian aspirasi di jalan dulu terkait dengan apa, kita sering sama-sama bertemu di ketika ada penyampaian aspirasi di jalanan. 2019 ya, tapi kalau tahu Bang Egy saya sudah tahu lama, tetapi sering komunikasi, sering bersama-sama. Beliau bahkan pernah saya undang untuk mengisi pengajian akbar di tempat saya. Beliau pernah juga bermalam di rumah, dan bahkan ketika saya di penjara ya, beliau datang ke Lampung Utara. Begitu dekat saya dengan beliau. Ya. Ya. Terkadang kalau misalnya kami dari Lampung akan berangkat ke Jakarta ya, pernah juga beliau ini buat tambahan buat kalian buat beli minum gitu. Ya, segitu dekatnya gitu.
Saya sangat menghormati beliau, saya takzim. Kadang kami sering tadabbur Al-Quran. Saya mengaji dengan beliau. Maka ketika beliau mengambil langkah seperti itu, rasanya saya tidak percaya. Jadi begitu shocknya saya ketika melihat video-video beliau, apalagi ketika beliau di kursi roda mau berangkat ke Malaysia, beliau sempat dengan keras melontarkan kalimat Jokowi itu akhlaknya baik, bahkan lebih baik daripada saya. Silakan saja kalau Roy Suryo dan CS mau kawan-kawan yang lain mau melawan, lawan saja. Rasanya saya ketika saya di penjara, saya haramkan satu tetes air mata pun untuk jatuh. Saya tidak mau rezim ini melihat kemenangan itu. Dengan saya menangis, enggak. Saya haramkan satu tetes air mata pun ketika saya di dalam penjara untuk jatuh. Tapi ketika Bang Egy bicara itu, nangis saya. Nangis saya segugup. Saya sih kalau untuk Bang Egy dan Bang DHL, mereka itu guru-guru saya, ya. Mereka tuh saya itu ilmunya nggak ada sedikit pun kalau ibaratnya kalau mereka itu sudah hatam. Ibaratnya buku itu mereka sudah kelotok kering dari kulit, daftar isi, dari isi sampai kesimpulan sudah hatam, mereka sudah selesai. Secara keilmuan. Kalau saya ini kulitnya aja saya belum selesai untuk membaca dan memahaminya. Nah, saya tidak terlalu banyak ya untuk berpesan karena saya bukan siapa-siapa ya. Tapi insya Allah walaupun kami di barisan emak-emak yang memang mungkin ada bahasa apalah itu emak-emak yang cuma hanya sekedar tim-tim hore saja, enggak apa-apa. Tapi insya Allah kami tidak akan pernah mencampakkan diri kami ke dalam jurang kehinaan dan menjadi pelacur dalam perjuangan ini. Jadi mereka adalah guru-guru saya tidak akan banyak berpesan karena mereka lebih banyak hafal ayat dan hadis. Kalau saya nggak banyak hafal ayat dan hadis, jadi saya hanya berharap kepada teman-teman yang hari ini masih berjuang seperti ya Bunda Kurnia yang saya cintai, saya tahu betul beliau. Bunda Kurnia itu kan sedang sakit ya. Bolak-balik beliau ditemani dengan suami. Ada Bang Rizal Fadila, saya tahu beliau orang soleh. Maka saya sedih sekali ketika Bang Novel mengatakan bahwa mereka itu adalah pengkhianat perjuangan spirit 212. Anda salah. Anda tidak mengenal baik siapa mereka. Apalagi Anda sangkut-sangkutkan dengan PDIP. Mereka bukan orang partai. Mereka tidak ada di belakang partai itu. Ngawur. Saya hanya memberikan doa dan tetap semangat berjuang kepada Bang Roy Suryo, Dr. Tifa, Bang Resmond, kemudian Bang Rustam, ya, Bang Rizal Fadila dan Bunda Kurnia. Kalau untuk Bang Egy, Bang DHL, mereka lebih pintar daripada saya dan lebih banyak hafal ayat dan hadis. Jadi saya takut untuk memberikan pesan ya. Ya, silakan aja lah. Kita dengan takdir kita masing-masing yang memang kita nanti belum tahu akhir daripada
perjuangan ini, akhir daripada kehidupan ini, siapakah yang akan husnul khotimah atau syu'ul khotimah? Saya nggak berani. Saya tidak berani. Karena kita nggak tahu kita akan berakhir seperti apa. Yang jelas hari ini, Bang Egy, saya adikmu, saya kecewa dengan abang. Saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu diri atas kebaikan. Abang selama ini sudah memberikan ilmu. Suami saya juga berpesan, Dek, gimana pun, Bang Egy ada kebaikannya. Dulu waktu ada di penjara dia datang. Tetapi saya harus menentukan sikap. Dan mohon maaf, saya akan berada di barisan para pejuang hari ini yang masih komitmen istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya jauh-jauh datang dari Lampung karena saya tidak terima Bang Roy Suryo dikatakan sok jagoan. Saya tidak terima guru-guru saya, para pejuang-pejuang ini dikatakan sok jagoan. Dan yang ngomong itu adalah abang saya sendiri. Jadi saya sudah bilang, Bang, mereka itu bukan sok jagoan. Ketika sudah memegang satu prinsip, menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, tidak akan ada urusan dengan waktu, tenaga, materi, penjara, bahkan nyawa. Maka kami ini dari aliansi emak-emak jalanan. Dengan Mbak Menu sering kami dibilang, apa itu emak-emak? Nggak bisa apa-apa. Tim hore doang, tim sorak doang. Iya, kami memang adalah sebutir debu dari perjuangan ini, tapi kami tidak pernah menjadi pelacur di dalam perjuangan ini, dan kami tidak pernah berkhianat dalam perjuangan ini. Lebih baik menjadi sebutir debu daripada masuk dalam lubang. Pak Dokter, saya pernah di penjara. Saya juga pernah ditawari untuk RG, tapi saya tidak mau. Daripada menjadi pelacur perjuangan, mending saya pilih penjara. Dan saya di penjara. RG itu kita diminta untuk meminta maaf. Waktu itu yang melaporkan saya adalah polisi, dan saya merasa benar. Ketika itu saya mengkritik Menteri Agama yang menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Saya diminta-minta maaf, saya tidak mau. Saya katakan kepada anak-anak saya, ibu tidak akan meminta maaf, ibu akan lawan di pengadilan, walaupun risikonya penjara daripada RJ mencari pecundang perlawanan. Sungguh hina. Dan kemarin abang saya bilang, Jokowi itu akhlaknya bagus. Jangan lupa, sejarah mencatat peristiwa KM 50.
seorang pemimpin yang buta matanya, yang tuli telinganya, yang tidak punya hati nurani. Tidak ada sama sekali rasa empati. Pembunuhan itu ketika pemimpin itu diam, maka itu apa yang dikatakan akhlak yang baik. Dan saya katakan dengan abang saya, sedih saya. Di masa kepemimpinan Bapak Jokowi, berapa ulama, berapa ribu ulama yang dipenjarakan, berapa ribu aktivis yang dipenjarakan, dan berapa banyak para mahasiswa yang dipenjarakan. Apakah itu yang dibilang oleh Bang Egy itu yang orangnya berakhlak? Saya sedih karena saya, guru saya, abang saya, hari ini kami dari emak-emak yang bukan siapa-siapa, kami akan hadir mendukung para pejuang-pejuang ini dengan segenap hati. Kami akan terus berjuang, memberikan motivasi, dan insya Allah kemenangan akan tiba. Allah itu fa'alu lima yurid. Allah berkehendak sekehendaknya. Nggak ada hal yang nggak mungkin. Walaupun orang yang banyak ilmu, belum tentu, bisa jadi dia tersesat di tempat yang terang. Maka dari itu, kita tidak tahu dari akhir kehidupan. Ketika Allah menyesatkan, tak satu pun yang dapat memberikan petunjuk. Ketika Allah berikan petunjuk, tak satu pun yang dapat menyesatkan. Kita berdoa, semoga Bang Egy kembali kepada perjuangan ini. Dan insya sekali lagi, abang, saya adik abang, saya murid abang, dan saya katakan saya kecewa dan akan tetap bersama para pejuang-pejuang ini sampai kelak mendapatkan kemenangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.